Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini senantiasa diberikan kita keikhlasan oleh Allah azza wa jalla, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga kita bisa mendapatkan al-amalus salih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahhak rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya berkata, Idza dhafara iblisu min ibni Adam bi thalath lam yatlubhu bi ghairihinna. Apabila iblis mendapatkan dari anak Adam 3 perkara, maka dia tidak akan mencari yang lain lagi. Kalau dia sudah dapatkan dari kita 3 hal, syaitan tidak akan mencari yang lain. 1, idza a'jaba bi nafsih, ketika orang membanggakan dirinya. Wah, ini senang sudah iblis ini, enggak perlu yang lain sudah. Yang kedua, wastaktsara amalah, menganggap amal ibadahnya banyak. Kalau seorang sudah menganggap amal solehnya banyak, senang setan udah. Enggak perlu repot sudah ini. Yang ketiga, wanasa dzunubahu, melupakan dosa sendiri. Kalau sudah kita lupa dosa kita, setan sudah bahagia. Ini dibawakan dalam Kitab Bahjatul Majalis oleh Imam Ibnu Abdul Bar, halaman 198. Dalam kitab Bahjatul Majalis karya Ibnu Abdul Bar, halaman 198. Ini dia yang diinginkan oleh syaitan dari anak Adam. Kalau sudah dapat yang ketiga, maka setan tidak perlu repot yang lainnya. 1, apabila dia membanggakan dirinya, ujub. 2, kalau sudah menganggap amal ibadahnya banyak. 3, lupa dosa. Ini musibah sudah datang di bagi anak Adam. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini diberikan kita kesempatan oleh Allah, kita akan sambung insyaallah ta'ala
hadis nomor 300 yang ke-41. 341. Baik. Terakhir apa pembahasan kita hadis 340? Apa intinya 340? Komandan Wahyu. Adab memakai sandal. Apa adabnya memakai sandal, Mami Budi? Mendahulukan yang kanan dalam memakai dan mendahulukan yang kiri dalam melepas. Ahsant, barakallahu fi. Karena ingat, al-yamin jihah barokah. Kanan itu arah yang barokah. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 341. Hadis 341. Mami Haji Mastar, Iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimakumullah, qala al-Bukhari bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyukhfihima jami'an aw liyunilhuna jami'an. Auliyun ilhuma jami'an. Barakallahu fikum. Ayuhal hadirun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan isnadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Tidak boleh seseorang di antara kalian berjalan menggunakan hanya satu sandal atau satu sepatu. Dan datang dalam faedah insyaallah taala semua yang berpasangan. Jangan hanya pakai satu, jangan hanya pakai yang sebelah. Liyuhfihima jami'an, entah dia tidak memakai keduanya berarti jalan tanpa alas kaki, atau dia pakai keduanya sekali-kali dia berjalan dengan kedua alas kakinya. Jadi untuk memakai yang satu enggak boleh. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sampai menyebutkan, ya kalau bisa dia tidak maksiat kepada Allah satu langkah, jangan pun maksiat kepada Allah hanya meskipun dengan satu langkah. Bayangkan. Jadi kalau bisa kita nggak maksiat pakai selangkah, jangan sudah maksiat pakai selangkah. Oh, jadi kita berjalan menggunakan satu sandal maksiat. Subhanallah. Nah, ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Dari jalur yang sama dari hadis Abu Hurairah juga dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, "Idzan qata'a syis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihuha atau yuslihaha." Apabila seseorang tali sandalnya terputus, jangan dia menggunakan hanya sebelah, sehingga dia perbaiki dulu keduanya. Nah, memakai sandal sebelah, sepatu sebelah ini kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi dia putus.
Kemungkinan yang kedua sambil mencari yang sebelah. Keduanya tidak boleh dalam syariat kita. Riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil masyi fi na'lil wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berjalan menggunakan satu sandal. Wa qala anna syaitana atau inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah, sebab setan itu berjalannya pakai satu sandal. Ini dia bukti yang menguatkan bahwasanya bukan makruh sebagaimana disebut oleh mayoritas ulama. Tapi yang paling kuat riwayatnya bahwasanya jalan satu sandal satu sepatu hukumnya haram. Kenapa? Menyerupai setan. Ikut setan itu makruh apa haram? Haram. Karena jelas nas Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Inna syaitana lakum adu, setan itu musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia jadi musuh. Maka apa? Cara makan nggak boleh ikut dia, gaya jalan pun nggak boleh ikut dia. Pak Mahmud, apa cara makan setan? Bagaimana cara setan makan, Pak Mahmud? Ahsanta. Perwan, bagaimana cara setan jalan? Sandal tebi. Ahsanta. Sandal sebelah. Ya Allah, kan jelek sekali perumpamaannya para jamaah ya. Leka barakun setan katanya. Ya Allah. Baik. Ada riwayat yang ketiga dari Jabir bin Abdullah, dia mendengar Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan apabila yang qata'a syis'u ahadikum, terputus tali sandal seorang di antara kalian, fala yamshi fi na'lin wahidah hatta yusliha syis'ahu, jangan dia berjalan dengan satu sandal sampai diperbaiki talinya. Wala yamshi fi khuffin wahidin, jangan pula berjalan menggunakan sepatu sebelah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini bukan khusus berbicara tentang apa? Sandal. Apapun kalau itu yang sepasang mesti adil. Mesti apa? Adil. Jelas Pak Mantap? Mana saudaranya Gobang? Gak ada ini? La ilaha illallah. Taib. Barakallahu fikum. Berarti apa para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla? Ini menunjukkan kepada kita syariat kita ini syariat lengkap. Syariat paripurna. Tidak berbicara tentang akidah saja, tapi juga berbicara tentang penampilan. Ayo, bagaimana kan model sandal sekarang kan ada yang tinggi ya. Ngombe bayi kerwanta leka ngadu sandal setue, coba dulu. Timbang kita uru. Jazakumullah khair wadi. Barakallahu fikum. Uru, timbang kita. Hah? Enggak bisa, junjat kita. Subhanallah. Ini indahnya syariat Islam tuh. Jadi tidak berbicara tentang akidah, tauhid, asma wa sifat, ya, syirik, wal bidah, enggak. Tapi juga apa? Bagaimana penampilan orang itu indah. Penampilannya bagus. Ya. Maka datang syariat kita membawa rincian tentang adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga pandangan seseorang, yang akan menjaga keindahan seseorang, pakaiannya, cara jalannya. Pasti para jamaah kalau pakai sandal sebelah itu tidak mungkin jalannya akan apa? Tidak mungkin.
Pasti goyang Pak Guru. Nggak mungkin. Nah, inilah dia syariat kita. Ya, maka Nabi SAW melarang seseorang berjalan menggunakan satu sandal. Taib. Subhanallah. Kalau boleh dikatakan para jemaah, dari bangun tidur sampai tidur kembali Islam atur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Islam atur. Ya Allah. Ya, dari ujung timur sampai barat Islam atur. Tidak ada yang tidak diatur oleh syariat kita. Pantaslah ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Bedanya akmala dengan atamma, akmala memerlukan proses waktu ya, karena 23 tahun baru lengkap. Tapi kalau atamma melengkapkan dan menyempurnakan sekaligus. Kita dikasih napas sekaligus. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya, kasih kesehatan sekaligus. Ya, lahir langsung sehat. Ya, dan yang lainnya. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari penjelasan hadis ini, para ulama kita menjelaskan kepada kita beberapa hukum di dalamnya. Beberapa kesimpulan. Dari sini kita akan lebih memahami lebih dalam hukum seputar sandal. Ya, kalau kita kumpulkan hadis tentang sandal ini sangat banyak. Ya, hampir kurang lebih 10 hadis tentang sandal saja para jamaah. Dan sudah kita sebutkan sandal ini masuk juga dalam bab ibadah. Ya, masuk juga dalam bab ibadah. Mana contohnya Alimuddin masuk dalam bab ibadah sandal itu Alimuddin? Mr. John, sholat janazah sampai ya, bukan sholat jenazah saja, sholat di tanah apa, sholat di tempat yang memungkinkan kita pakai sandal. Mana buktinya? Masjid Nabawi di zaman Nabi kan Nabi sholatnya pakai sandal sampai Jibril datang menegur, ya Muhammad, di alas kakimu ada najis, dilepas. Ya. Juga masuk dalam bab sandal ini dalam ibadah ketika ke kuburan kan masuk. Taib. Yang pertama, poin pertama dari penjelasan hadisnya adalah inayatul Islam bitahdzibi sulukil muslim. Perhatian Islam dalam memperbaiki akhlak seorang muslim dan dhabti hayatihi, mengatur penampilannya. Jadi Islam ya memperhatikan tahdzibus suluk, perbaikan akhlak, juga perbaikan penampilan. Akhlak diperbaiki, penampilan juga diperbaiki. Kenapa? Hatta yakuna fi abha surah. Agar seorang muslim nampak dalam bentuk dan penampilan yang paling gagah. Ya, sehingga seorang muslim nampak dalam bentuk penampilan yang paling sempurna, paling indah. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang terhadap yang indah. Mana dia? Minat tawazun. Seperti apa? Sikap tawazun. Ya. Sikap berpenampilan yang seimbang. Nah, kalau satu pakai sandal, satu tidak pakai sandal, seimbang apa tidak? Tidak seimbang. Wal waqar, sikap apa? Sikap wakur, orang yang penuh wibawa, zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Nah, ini dia para hadirin. Jadi
Bagaimana Islam tidak saja berbicara tentang akhlak kita, tapi berbicara juga tentang penampilan kita. Sehingga nampak kita fi abha surah, dalam penampilan yang paling indah, paling bagus. Seperti at-tawazun, yaitu apa? Keseimbangan, tidak timpang. Kalau sebelah pakai timpang apa tidak? Pasti. Ya. Wal waqar, kewibawaan. Tentu orang yang pakai sandal sebelah nggak mungkin dikatakan wibawa. Pasti apa ini kurang sehat. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ini poin pertama. Yang kedua, an-nahyu 'anil masyi fi na'lin wahidah. Larangan berjalan menggunakan satu sandal indal jumhuri lil karahah. Menurut kebanyakan para ulama hukumnya makruh. Wa dhahaba ba'dhum. Pertanyaan sedikit sebelum nyambung. Kenapa dikatakan makruh oleh jumhur, mayoritas ulama, Pak Guru? Ahsanta. Karena kaedahnya semua larangan dalam bab adab hukumnya makruh. Tapi kalau dalam bab ibadat haram. Kalau larangan dalam bab ibadah haram. Hukum asal larangan bab ibadah haram. Hukum asal larangan dalam bab adab adalah makruh. Kecuali ada dalil. Taib. Makan dengan tangan kanan atau makan, adab apa tidak? Adab. Baik, hukum makan dengan tangan kiri? Kenapa tidak makruh kan adab? Karena ada dalil yang khusus. Salah satunya menyerupai apa? Setan. Nah sekarang dalam poin ini juga para hadirin, ya, larangan berjalan menggunakan satu sandal. Menurut mayoritas ulama larangan ini hukumnya makruh. Waqad dhahaba ba'dhum, tetapi sebagian mengatakan annaha lit-tahrim, ya, larangan ini hukumnya haram. Kenapa? Li'annaha misyatus syaitan. Karena ini cara jalannya syaitan. Wat tashabbuhu bisyaitan muharramun la karahata fi. Menyerupai setan itu hukumnya haram. Enggak ada makruhnya menyerupai setan itu. Ini poinnya para jamaah. Yang nomor 2. Sekali lagi, ya, larangan berjalan menggunakan satu sandal menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah makruh. Karena babnya bab apa? Adab. Namun sebagian para ulama menyebutkan hukumnya haram. Dan ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena berjalan menggunakan satu sandal itu cara jalan syaitan. Dan menyerupai syaitan haram. Tidak ada menyerupai syaitan itu makruh. Yang ada adalah apa? Haram. Dan maka ini dalil yang lain menunjukkan mengeluarkan makruh atau memindahkan makruh kepada hukum asal hukum asalnya adalah haram. Jadi ingat para jamaah, al-aslu fin nahi at-tahrim. Kaidahnya para ulama al-usul, hukum asal larangan itu haram. Kecuali ada dalil yang memindahkan dari haram menuju makruh. Maka di sini tetap ke hukum asalnya. Sebab ada dalil yang melarang kita mencontoh cara jalan syaitan. Taib. Ada pengecualian enggak? Pak, ada enggak Mami? Ada enggak? Ya adalah yang hanya satu kakinya. Bagaimana? Lu pakai dua kemudian ada kakinya sebelah. Berarti apa? Berarti ini
pengecualian. Tapi kita yang sehat nggak ada. Atau dua kakinya tapi sebelahnya nggak dipakai, berarti hukumnya sama tidak ada. Berarti tetap dia boleh menggunakan satu sandal. Baik. Poin yang ketiga. Husulu khalalin fin na'li la yusawwighul mashi fi na'lin wahidah. Terjadinya kerusakan pada sandal tidak membolehkan kita untuk berjalan dengan satu sandal. Jadi kerusakan sandal itu bukan uzur. Kerusakan sandal bukan uzur. Kenapa? Dalil. Karena nas sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan idzan qata'a syish'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha. Apabila terputus tali sandal seorang di antara kalian, jangan dia hanya pakai yang satu sampai dia perbaiki. Berarti kerusakan kalau kita melihat sekilas kan uzur. Namun rusaknya sandal sebelah bukan menjadi uzur untuk memakai satu sandal. Kenapa? Karena masih ada sunnah yang lain. Ada sunnah yang lain. Sunnah yang lain sekali-kali nggak pakai sandal. Sunnah yang lain sekali-kali pakai sandal. Nggak bisa pakai sandal sebelah. Nggak ada sunnahnya, variasi ini katanya. Nah, ingat variasinya pakai sandal itu hanya dua. Satu, tidak pakai. Yang kedua, pakai keduanya. Nggak ada baina-baina. Nah, separuhnya pakai sunnah, separuhnya pakai setan. Nggak ada. Nah, ini poin penting nih para jamaah. Jadi poin nomor 3 ini, terjadinya kerusakan pada sandal tidak membolehkan kita untuk berjalan hanya dengan satu sandal. Bal yambaghi at-tahaffi hatta yuslihaha. Tetapi hendaklah dia melepas keduanya sehingga dia memperbaikinya. Kan ini kadang-kadang para jamaah, apalagi sandal zaman dahulu, sandal apa? Jepit, saking lamanya lepas sambil jalan sambil perbaiki. Tidak. Ya. Jadi kalau uzur menggunakan satu sunnah, pindah kepada sunnah yang lainnya. Uzur menggunakan satu sunnah, pindah kepada sunnah yang lainnya, jangan jatuh dalam larangan. Jadi larangan antara keduanya, antara memakai keduanya dengan tidak memakai keduanya. Di sini ada larangan. Larangannya apa? Memakai sebelah. Dan ingat, rusak tidak menjadi alasan. Karena apa? Ada sunnah yang lain bagi kita. Ini poin nomor 3, nomor 4. Wa yulhaqu bin na'lainil khuffain. Termasuk dalam kategori kedua sandal adalah kedua sepatu atau kedua khuf. Fala yajuzul masyu fi khuffin wahidah. Maka tidak boleh berjalan menggunakan hanya satu khuf. Wa ma warada annahu sallallahu alaihi wasallam masya fi na'lin wahidah la yasihhan anhu syai'a. Dan riwayat yang mengatakan Nabi pernah berjalan menggunakan satu sandal, maka itu riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin penting para jamaah. Jadi yang semisal hukumnya dengan sandal adalah khuf, sepatu. Terlebih ada riwayat Jabir tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya,
wala yamshi fi khuffin wahidin, jangan berjalan dengan satu khuf. Tapi bagaimana riwayat yang mengatakan Nabi pernah satu sandal? Itu riwayat tidak sahih. Bagaimana riwayat pernah ada Abu Hurairah, demikian sahabat yang lainnya mereka menggunakan satu sandal? Kemungkinannya tidak sampai larangan kepada mereka sehingga mereka tidak tahu, sehingga mereka berbuat seperti itu. Ya, walladzi yahfadhu hujjatun ala man la yahfadh. Yang menghafal itu menjadi dalil bagi yang tidak menghafal. Poin nomor 5. Al-mashyu wa ihdar rijlain fi na'lin wal ukhra hafiyah. Berjalan menggunakan satu sandal. Yu'aridu ma syuri'atin na'allahu. Ini bertentangan dengan tujuan disyariatkan memakai sandal. Memakai satu sandal bertentangan dengan tujuan disyariatkan memakai sandal. Apa syariat tujuannya? Wa huwal wiqayatu minal adza. Memakai sandal menjaga kita dari berbagai macam gangguan seperti duri, kerikil. Yang lebih bahaya apa? Paku-paku yang berkarat dan yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan orang memakai sandal seperti orang naik kendaraan. Maka Nabi mengatakan istaghfiru minan ni'al, perbanyak sandal. La yazalur rajulu raqiban man ta'al, seorang tetap dihitung seperti naik kendaraan selama dia pakai sandal, terutama bagi yang berjalan jauh. Bagus punya sandal, apalagi sandal yang kuat, sandal yang halus, kualitas bagus. Kenapa? Semakin bagus seperti kita naik kendaraan yang semakin bagus. Karena Nabi SAW bersabda, thalathatun minas sa'adah, ada 3 di antara bentuk kebahagiaan. Mana dia? Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wal mar'atus salihah, istri yang salihah. Wal baitul wasi, rumah yang lapang. Dan 3 di antara bentuk kecelakaan. Mana dia? Kendaraan yang suka mogok. Nah, ya. Yang kedua, rumah yang sempit. Yang ketiga, istri yang akhlaknya buruk. Dan andai kata ada sial, yang 3 inilah tempat sialan itu. Nah, jadi para hadirin, ketika kita pakai sandal hanya satu saja, ini tentu menyelisihi kenapa disyariatkan pakai sandal. Maka itu sebabnya Nabi SAW ya sudah sekali-kali aja tidak pakai sandal supaya dapat sunnahnya. Jadi Rasul SAW ya tidaklah mensyariatkan sandal itu melainkan untuk melindungi kita dan menjaga kita dari berbagai macam gangguan. Poin yang ke-6. Al-hikmatu minan nahyi fil masyri bina'lin wahidah. Hikmah dilarangnya berjalan menggunakan satu sandal. Ingat, semua urusan syariat tidak sunyi dari hikmah. Perintah pasti punya hikmah. Larangan apalagi pasti punya hikmah. Tapi kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, alhamdulillah, semakin menambah kita semangat. Tidak kita tahu, tidak berhenti kita untuk beramal. Kenapa? Karena kita beribadah bukan karena hikmah, tapi kita beribadah karena ketundukan kepada dalil. Sekarang, siapa yang tahu hikmahnya zuhur 4 coba? Loh, kan ada yang mengatakan zuhur itu 4. Nah, coba lihat berapa kaki engkau? 2. Tangan engkau? 2. Ini namanya ilmu cocok logi.
Dia cocok. Kenapa subuh 2, badanmu berapa? 1, nyawamu berapa? 1, no 2. Kenapa maghrib itu 3? Katanya berapa hidungmu? 1, telingamu 2, 3. Nah ini bisa kita karang-karang kalau seperti ini. Haji Fadel? Tapi yang jelas bahwasanya apa yang Allah syariatkan pasti punya hikmah. Larangan maupun perintah. Dan para ulama menyebutkan hikmah terbesar adalah kepatuhan. Apa? Kepatuhan. Taib. Hikmah dilarangnya berjalan menggunakan satu sandal, hiya misyatus syaitan wa hay'atuh. Itu adalah cara jalannya syaitan dan ya bentuk gaya syaitan. 1. Yang kedua, wasuratun minat tashwih wal muthlah. Ini bentuk tashwih, merusak pemandangan, merusak penampilan. Marangkat sing no dengan sileka ngadu sai sepatu junjat apa ndek ya? Junjat. Ya. Yang ketiga, wa mukhalafatul lihayati ahlil waqari was sakinah. Ini bertentangan dengan penampilan orang-orang yang berwibawa. Penampilan orang-orang yang punya marwah dan kehormatan. Dan yang paling inti para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita menyerupai apa? Syaitan. Dan inilah illah yang menjadikan tata cara ini hukumnya apa? Haram. Poin yang ketujuh. As-sunnatu al-masyu hafiyan. Disunnahkan berjalan tanpa alas kaki. Kama sebagaimana anna sunnata aydan al-inti'al, sebagaimana sunnahnya juga memakai sandal. Maka dalam masalah sandal ini ada dua pilihan, keduanya sunnah. Satunya memakai sandal, satunya tidak memakai sandal. Li hadis, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kana sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna an nahtafi ahyanan, memerintahkan kita untuk tidak memakai sandal kadangkala. Berarti dominannya pakai apa? Pakai sandal. Maka jangan heran kenapa Nabi sampai sholat pakai sandal. Sekarang ini baru berubah para jamaah. Setelah adanya apa? Masjid-masjid kita yang super mewah. Barulah berubah. Maka itu sebabnya Nabi SAW ya memerintahkan kita ya gunakan sandal ketika sholat. Selisihilah orang-orang Yahudi. Tapi satu ketika Nabi SAW perintahkan kita tidak memakai sandal. Selisihilah siapa? Orang-orang Nasrani. Maka kaum muslimin ketika dia sholat, niat ini mesti hadir supaya dapat pahala ittiba. Ketika dia sholat tidak pakai sandal, dia menyelisihi Nasrani. Ketika dia sholat menggunakan sandal, dia menyelisihi siapa? Al-Yahudi. Poin terakhir. Qad yadkhulu fi hadza, termasuk juga dalam perkara ini kullu libasi syaf'in, semua pakaian yang berpasangan, semua pakaian yang sepasang. Kal khuffain, seperti sepatu. Wa ikhrajil yadil wahidah minal kum dunal ukhra, mengeluarkan hanya satu lengan dari satu lengan baju dan tidak mengeluarkan yang sebelah. Ini masuk. Jadi sebelahnya keluar,
sebelahnya di dalam. Ya. Kemudian juga ya idkhal ar-rijl al-wahidah, hanya memasukkan satu kaki ke dalam apa? Celana dan tidak memasukkan sebelahnya. Termasuk juga ya at-taraddi ahadul mankibain dunal ukhra, memakai selendang, selendangnya hanya naik di pundak sebelahnya tidak. Ya, atau apa? Orang memakai mislah. Ya, pakaiannya orang-orang Arab yang di luar itu. Di luarnya jubah, hanya dimasukkan tangan sebelahnya dilepas. Ini juga masuk di dalam kategori hadis ini. Meskipun hukum asalnya yang pertama adalah apa? Sandal. Sandal menjadi pokok, apapun yang sepasang itu mengikuti hukumnya. Nah, ini dia para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin penting yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini, yaitu Nabi SAW menyebutkan, janganlah seorang di antara kalian berjalan menggunakan satu sandal, entah dia lepas keduanya atau dia pakai keduanya. Berarti melepas keduanya sunnah, memakai keduanya sunnah. Memakai satu saja menyelisihi sunnah, justru menyerupai syaitan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Bandar Lampung. Sekarang lagi tren sandal beda warna, apa hukumnya dari Abu Abdullah? Jawabannya, kalau beda warna tidak ada masalah. Asal itu bukan menjadi pakaian syuhrah, ketenaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Ya, Haji Zuhri. Dalam menggunakan sandal ini, apakah dianjurkan berdiri atau duduk? Baik. Jazakallah. Untuk memakai sandal, kalau itu menyusahkan kita berdiri, maka disuruh untuk duduk. Tapi kalau tidak menyusahkan kita, maka tidak ada masalah untuk kita berdiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Pak Jupri, Komandan. Larangan ini juga berlaku untuk pada diri seorang atau bisa juga pada kendaraan yang mungkin berpasangan, Ustaz. Maksudnya? Contohnya, ada pedalnya di sana atau spionnya sebelah itu, Ustaz. Enggak lah Komandan, kalau itu lain babnya kalau itu. Ya, ini khusus sandal. Ya, dan kalau kendaraan coba pakaikan dia roda 2 itu hanya 1, bagaimana Komandan? Ya, Allah taala ala wa alam. Baik. Encik, soalan, ada soalan. Kasih Encik nih di belakang nih, Encik Masyhur. Ustaz, apa maksudnya kita melupakan dosa? Apa? Kan ada itu tadi 3 itu. Apa Baik. maksudnya kita melupakan dosa? Apa maksudnya melupakan dosa? Encik banyak dosa tapi seperti tak pernah punya dosa. Akhirnya Encik semau-mau berbuat dosa dengan teruk. Jelas Encik? Ya, kan beda orang merasa punya dosa takut. Tapi enggak punya dosa santai. Inilah dia cara setan. Jelas Encik? Nah, jadi tak payah buat dosa ya. Allah ta'ala ala wa ala. Baik. Pacit. Apabila sandal kita hilang atau ketukar di masjid dan kita pulang tidak menggunakan sandal, apakah secara tidak langsung kita sudah melakukan sunnah Rasul? Ya jelas, tetapi niatkan diri mempraktikkan sunnah supaya jangan keterpaksaan, supaya kita dapat pahala. Maka itu makna hadis innamal a'malu binniyat. Amal yang soleh akan mendapatkan pahala asal disertai dengan niat yang saleh. Wallahu taala ala wa alam. Saprudin. Kasih mic Saprudin. Lagi satu Ustaz nih. Boleh Encik, boleh. Misalnya sandal kita diambil orang waktu sholat kah? Tapi ada sandal orang lain sana, boleh kita pakai kah itu? Tak boleh. Itu sebab Encik tak punya itu. Ya, bagaimana Encik akan ambil harta orang, tak boleh. Apalagi ngambilnya di masjid lagi. Kan tertukar itu. Dari mana Encik tahu kalau tertukar? Akhir kita baliklah dari masjid misalnya. Ya belum tentu Encik. Ya, bisa tertukar iya, bisa juga tidak tertukar. Ya, kecuali kalau jelas tadi kok mirip kita punya sandal atau tahu dah yang bawa, ini kemungkinan tertukar. Wallahu taala ala wa alam. Arah kesap. Mendarang nekah. Baik. Mantapkan. Babu harteni tiru abruka. Alhamdulillah.
Pak Mahmud dah. Barakallahu fiik. Wa fik barakallah. Ustaz, ada seseorang yang sengaja tidak memakai sandal. Tujuannya hanya untuk memperlancar darah dan untuk memperkuat otot. La ilaha illallah. Sengaja dia menginjak-injak kerikil-kerikil yang kecil-kecil itu. Oh, ini Ustaz. kerikil malu kecil, kalau besar batu beli arana. Sehingga menuju ke ubun-ubunnya itu Ustaz. Ya Allah. Jadi yang tiang tanyakan ini apakah ada sunnahnya yang begini itu Ustaz? Masya Allah. Baik. Apakah ada sunnahnya? Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi disebutkan, dilepas keduanya atau pakai keduanya, hanya itu sunnahnya. Tapi orang mau olahraga, orang mau kesehatan, silahkan, tidak ada halangan. Namun ingat, ya, kalau dia niatnya kesehatan, itulah yang didapatkan. Kalau niatnya mempraktikkan sunnah, maka pahalalah yang didapatkan. Jelas Pak Mantap? Alhamdulillah. Nih, Abu Hardil Budi. Masalah-masalah lalu nih Ustaz. Apa? Masalah-masalah indah jelu. Dulu. Tempo dulu kah? Nggih. Sandal kan sandal jepit nih Ustaz. Lu kan rumlet pe sandal lili karena kan masih zaman dulu dulu. Rumlet pe sandal lili bener kan sandal lili le masjid nih Ustaz. Iya, terus? Kerang tas sandal lili nih berangandel jepit. Ngumbe jalan keluar Ustaz. Jalan keluar pada dengan yang tobat dong tiba Allah ini. Jadi bau kita tulakang sandal niki era tawa pirat umur sekiri misalnya. Harus tetulakangan. Enggak boleh, enggak, harus. Kenapa? Karena ini namanya zulmul la yutrak, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, terus akan dituntut sampai hari kiamat. Enggak bu cutuk sang taubat niki Ustaz. Itulah tobatnya. Tobatnya mengambil harta orang dikembalikan. Itu cara tobatnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Pak Guru silakan Pak Guru. Sebelum sampai, apakah makmum baca Al-Fatihah saat sholat jahar? Ya, kalau dia tidak mau baca, tidak usah dia baca. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Tadi disebutkan Ustaz, salah satu hikmah daripada dilarangnya berjalan menggunakan satu sandal itu Ustaz, yaitu untuk menjaga wibawa Ustaz. Apa maksudnya atau hadiskah ini Ustaz? Kanu yakrahuna as-sahratain asyabal jiyadallati yustaharru fiha. Baik. Bisa jadi masuk pakai sandal sebelah itu dikatakan syuhrah. Dengan itu dia terkenal. Jadi dia pakai pakaian, dengan itu dia terkenal. Namanya thawbus syuhrah. Thawbus syuhrah. Baik, sekarang jubah. Alhamdulillah rata-rata sudah sekarang sudah pakai jubah. Berarti bukan sorban. Rata-rata apalagi yang sudah haji rata-rata pakai apa? Sorban. Bukan lagi syuhrah. Tapi sekarang ada yang pakai topi atas. Yang lain enggak ada seperti itu. Ini bisa menjadi syuhrah. Wallahu taala ala wa alam. Ada tren sekarang misalkan jalan pakai sandal sebelah. Misalkan hanya dia. Berarti apa? Ini syuhrah juga. Wallahu taala ala wa alam. Pak Mahmud. Masalah sandal sebelah niki. Jadi wah yang leka ngadu anu setan mana jandi. Jadi yang kuna kan ita pano. Bamancan tadi bangket petu stoi sandal jepit pun tetap pekang sei kadun tadang stoi ya pada senen taniki. Terus ya rapat balik itu nule tampekang ta malik dari kan setoi tang takadu dia buat dari balik. Nah, banyak aja bawah tahu. Liwat bertobat doang Pak Mahmud. Tobat. Namanya kita tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami gara-gara kami lupa.
atau salah tanpa disengaja. Wallahu taala ala wa alam. Dua. Jarikan tiang begoyan niki. Aku sarung ngumana restuwe teng tagaduan niki. Apa? Sarung tangan lo. Sarung ngumana bau ya no. Bau ya kayak restuwe. Yang ngombe ampun negara setuwe. Baseda kan kita pasang paping kok jelak baseda gati mantang. Sarung ngumana. Oh, dia dengan dua-duana. Kadang-kadang seda setuwe, sebaiknya dua-duanya. Supaya menghindari juga apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keumuman yang sepasang sebaiknya dua. Pada kaki lebih zohir, lebih jelas lagi mesti dua-duanya atau lepas dua-duanya. Nah, cuma masalahnya sekarang kalau ini ya karena yang satunya yang memerlukan, satunya tidak. Tangan sebelah hanya ngancangin, yang sebelahnya bersentuhan dengan semen dan semisalnya. Dia perlukan satu, ya, tapi tetap hukum asalnya seimbang. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Mantap, arake. Oh, nambah karena sekeka. Ayat. Ini hadis ini Ustaz. Ilah. Sambil murajaah gitu. Masya Allah. Dulang. Wa in kana ahadukum ayo ayab ra'u bil balaika ma yarra'u ahadukum birrahai. Kering kali ini masih berjarakat masih nih. Nah, ulang. Kering kali. Wa in kana ahadukum la yarrafu la yabra'u ra'u bil balaikam wa in kana ahadukum nggih ulangin layak enggak sebelumnya layak perahu. Oh iya, terus Bil balai ikama yarra'u ahadukum birrahai. Mana aja cekecel. Luar biasa guru nih. Maknanya nih Ustaz. Mohon penjelasan. Baik, kita baca hadisnya supaya lebih jelas lagi. Ini dibawakan oleh Pak Guru Mantap dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, yang mana ini intinya adalah orang-orang yang menikmati ujian tersebut, ya, dan mereka bergembira dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana ahaduhum la yubtala bil faqr hatta ma yajidu ahaduhum illa al-'aba'ah allati yahwiha wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala' kama yafrahu ahadukum bir rakha." Mereka berbahagia dengan adanya ujian sebagaimana kalian berbahagia dengan diberikan ar-rakha, kehidupan yang nyaman. Ini orang-orang yang tentu imannya tinggi, ya, diuji dengan kefakiran sampai-sampai fakirnya, ya, tidak memiliki pakaian yang menutupi badannya. Tapi mereka apa? Bahagia dengan ujian itu. Sebagaimana kalian bahagia kalau mendapatkan kenikmatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kaos kaki? Apakah bisa dikias dengan sandal? Kita katakan kalau kaos kakinya dipakai di lumpur bisa. Tapi bagaimana kalau khuf? Ya, kalau khuf memang asalnya dipakai jalan. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan bagian dengan menggunakan kaos kaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Doa dari Nabi banyak. Apa boleh salat ini dibaca selain waktu sholat? Doa yang mana dulu? Ya, kita lihat dulu doanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa perbedaan pahala sholat sendirian dengan sholat sendiri rumah dan di masjid? Sholat sendirian di masjid dan di rumah. Kalau sholat sendirian di masjid karena telat ada uzur,
dihitung tetap jamaah. Kalau sholat di rumah, ya dihitung tetap satu, kecuali ada uzurnya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safar", apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, kutiba lahu man kana ya'malu muqiman sahihan, Allah catat baginya apa yang dilakukan seperti waktu dia sehat dan waktu mukim. Asal waktu sehat lengkap, waktu mukim ketika sakit kurang ibadah sunnahnya dicatat lengkap pahalanya. Ketika musafir kurang ibadah sunnahnya dicatat lengkap sebagaimana waktu dia mukim. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, Alimuddin. Nih Ustaz, Arab berpendapat nih Ustaz, kitab Mu'atta ini tertolok le atas otak dengan dengan ninasi susah nganak no akan lancar nganak no, gimana hukumnya Ustaz? Enggak ada, mana lebih hebat Muwatta dari Quran. Dia nulak terbaca, ngena tertolok le atas otak no lancar nganak no. La ilaha bekake tes aja lo. Ya, Imam Syafi'i aja beberapa malam baru dihafal. Ya, jelas Alimuddin. Kok masih percaya yang seperti ini? Apa dasarnya ini? Ya, kalau orang yang sudah mendengar sunnah nggak akan percaya ini khurafat yang seperti ini. Kenapa ndak lebih hebat aja kita pakai Quran? Tapi kan nggak ada. Jelas Alimuddin? Wallahu ta'ala ala wa alam. Joan yang dokter baca bedah apa kan selesai ya. Ya. Baik, demikian para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Besok malam kita sambung lagi di markas insyaallah taala. Thamaratul al-amal, buah dari ilmu adalah beramal insyaallah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Aqulu qauli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.